Shalom, shalom. Ya, saya bersyukur Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang di atas juga ya. Masih semangat ya di masa-masa kita menyongsong Lebaran ya, banyak orang meremo, banyak orang bepergian. Tapi Bapak, Ibu, Saudara semua, ya kita semua masih setia beribadah mencari Tuhan. Amin, haleluya. Hari ini kita mau sama-sama belajar tema firman Tuhan, yaitu tentang garam dan terang. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi garam dunia dan terang dunia. Mari kita buka dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, ayo kita baca bersama 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita mau belajar hari ini tentang 3 poin, yaitu yang pertama tentang konteks di mana ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius pasal yang kelima ini, saudaraku, sebelum ayat yang ke-13 dan sampai 16 yang kita baca tadi, maka diawali dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 Matius 5 itu, di mana Tuhan mengatakan tentang berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena aku. Berbahagialah kamu kalau kamu dicela karena aku. Tuhan berkata, bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa, saudaraku, dia mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kapan kita menjadi garam, kapan kita menjadi terang? Yaitu dikatakan di tengah-tengah aniaya terjadi. Di tengah ketika engkau dicela, ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi tantangan, ketika engkau menghadapi ujian, cobaan, kerasnya dalam kehidupan ini. Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam. Kita akan mudah, saudaraku, kalau kita ada di gereja ini ya saudaraku, kita semua bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Kita semua seperti malaikat-malaikat, saudaraku, di dalam gereja ini, saudara. Kita mengatakan shalom, bagaimana kabarnya ya. Kita selalu bisa ngomong dengan baik, dengan ramah, ya, dengan senyum, dengan sukacita, saudaraku. Tetapi bagaimana ketika kita ada di luar gereja, kita menghadapi realita kenyataan kerasnya kehidupan ini, kita menghadapi aniaya, tantangan, tekanan dalam kehidupan ini. Bisakah kita menjadi garam? Bisakah kita menjadi terang di sana? Saudaraku, ini yang Yesus mau tekankan dalam kehidupan kita ini. Kalau situasinya semua baik, semuanya saudaraku, semua bisa jadi garam, bisa terang. Semuanya, saudaraku, kita semua tampak kita ini luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau di tengah-tengah keadaan kesulitan apapun, saudaraku, tantangan apapun, saudaraku, ujian cobaan hadapi, kita mau tetap menjadi garam dan menjadi terang. Lalu setelah ayat ini, saudaraku, setelah ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang, maka ayat selanjutnya 17 sampai 20, Tuhan Yesus ini membandingkan, ya, membandingkan kita orang-orang yang percaya, ya, murid-muridnya, saudara dan saya ini, kita dibandingkan, kesalahan kita dibandingkan, keagamaan kita dibandingkan dengan apa? Dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, saudaraku. Dikatakan di sini ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
Kita mungkin berkata ya kita ini udah jadi Kristen, ya wah kalau kita jadi Kristen pokoknya mesti masuk surga. Tapi Yesus mengatakan di sini, Tuhan membandingkan bagaimana kesalahan keagamaanmu, kehidupanmu. Saudara, Tuhan berkata, apakah kamu ini lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Kalau tidak, Tuhan berkata, kalau tidak dikatakan, kamu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Nah, saudara, dunia ini sedang menilai saudara dan saya. Iya, kalau dibilang orang ini disorot saudaraku ya, orang disorot melakukan perbuatan baik saudaraku ya. Orang bisa dilihat saudaraku, ya dilihat oleh semua orang, diperhatikan semua orang. Tapi saudaraku kita memiliki sebuah perbedaan saudara ya. Kita ini disorot orang, dilihat orang, orang Kristen ini dilihat orang. Saudaraku, apakah perbuatan kita ini bisa berdampak ya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain? Saudaraku, kalau tidak orang akan mengatakan begini. Mungkin orang lain mengatakan, katanya kamu Kristen, aku gak mau jadi Kristen. Karena orang Kristen tidak lebih baik dari kita. Mungkin orang yang beragama Buddha, mungkin orang yang beragama lain. Saudaraku, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dikatakan supaya lewat perbuatan baikmu nama Bapa dimuliakan. Orang di luar sana bisa melakukan perbuatan baik. Bahkan mungkin saudaraku mereka akan lebih gencar melakukan itu. Contohnya saudaraku di hari-hari seperti ini. Mau bagi takjil, iya. Kita mau bagi takjil, kita mau bagi sembako, iya. Mereka juga gencar melakukannya di sana. Saudaraku, bahkan mungkin lebih-lebih lagi mereka melakukan. Lebih giat lagi mereka melakukannya. Tapi ada sebuah perbedaan saudaraku. Perbedaannya apa? Mereka melakukan perbuatan baik. Mereka ingin disaksikan, ditonton orang. Karena apa? Wah kalau berbuat baik ini supaya apa? Supaya selamat. Habis korupsi, uang bagi-bagi uang saudaraku. Ya pulang kampung, saudaraku bagi-bagi uang. Cuci uang. Lalu saudaraku orang berkata begini, ya lewat sedekah, lewat perbuatan baik, supaya selamat masuk surga. Nanti akan ditimbang satu hari nanti, perbuatan baiknya ditimbang bobotnya. Lalu perbuatan jahat atau dosanya ditimbang, berat yang mana? Kalau lebih berat, bobotnya perbuatan baik lebih banyak masuk surga. Kalau enggak masuk neraka. Nah kalau seimbang gimana? Kentul-kentul saudara ya di awang-awang. Tidak ada saudaraku, itu bukan kebenaran. Tapi saudara dan saya melakukan perbuatan baik ini bukan nyogok Tuhan. Bukan supaya maunya kita masuk surga. Bukan. Saudara dan saya kita sudah diselamatkan. Yesus sudah mati dan bangkit. Oleh iman di dalam kasih karunia, kita sudah mempunyai tempat dalam kerajaan surga. Amin. Kita diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia, karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Namun seringkali bukankah ada banyak di antara kita. Kita gagal saudaraku menjadi terang, menjadi garam. Bahkan mungkin bisa-bisa kita menjadi sandungan buat orang lain. Ya seperti tadi pagi saya ceritakan pergi ke Kupang. Waktu itu kami melayani di sebuah penjara. Maka di penjara itu semua namanya nama baptis saudaraku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Esther, ya Deborah. Semuanya ada di sana. Di penjara itu saudara ya. Di situ ada pembunuh, ada perampok, ada penjudi, ada pemabuk, ada pencuri, ada penipu, ya ada pelacur. Semua ada di situ Bapak Ibu Saudara. Ada penjual narkoba. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Nah mari kita mau belajar berkaca. Ini tidak hanya ada di Kupang. Di sini juga ada, di Blora ada saudara ya. Tetapi kita mau berkaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ketika kita dibandingkan. Ya, kita ini disorot orang, dilihat orang, diperbandingkan. Orang Kristen ini tidak lebih baik daripada orang-orang beragama yang lain.
maka kita akan menjadi sandungan bagi mereka. Tuhan memperingatkan kepada kita, ingat di dunia ini seperti kamu ini anak domba yang dilepas ke tengah serigala. Dunia ini jahat, dunia ini kejam. Jangan sampai kita yang harusnya menjadi terang, menjadi garam. Tapi ketika kita dilepas di tengah dunia ini penuh dengan aniaya, kita penuh dengan tantangan. Ternyata kita gagal berperan sebagai garam. Kita gagal berperan sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Tapi justru sebaliknya, kita ini dikamirkan oleh dunia. Kita menjadi seperti dunia ini. Nah, ini saudaraku yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama kita belajar di sini. Hal yang kedua saudaraku, bahwa kita diajarkan bahwa Kristen ini kita selalu bisa berbuat baik. Dan yang kedua, kenapa kita disebut garam, disebut terang? Karena garam dan terang ini dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang butuh yang namanya garam, yang namanya terang, saudaraku. Nah, garam ini bisa memberikan kita ini rasa, dan garam itu sangat bermanfaat buat kita. Seperti tadi katakan, saya ini searching lihat di Google, apa akibatnya kalau orang tidak makan garam? Maka di situ disebutkan orang yang tidak makan garam, dia ini akan mengalami ketegangan otot. Dia akan mengalami stres, kelemahan, kebingungan, bahkan yang lebih parah lagi bisa berakibat kematian. Saudaraku, ini kata Google begitu saudaraku. Dan memang saudaraku, kita tanpa garam hidup kita lemah saudaraku. Tapi untuk diet sementara, diet tanpa garam katanya bisa cepat kurus. Nah gitu Tapi saudaraku, kita mau bersama kita belajar tentang garam ini. Garam, di mana garam ini bisa memberikan kita rasa. Supaya kalau kita masak ibu-ibu, kalau dikasih garam tidak menjadi hambar. Wah, kasih segala bumbu, rempah-rempah apa saja dimasukkan di sana. Kasih bawang berambang yang banyak, kasih semuanya, kasih moto banyak sekali. Tapi coba tanpa garam, maka rasanya hambar, rasanya tawar. Demikian Tuhan berkata, dunia ini sedang menghadapi satu keadaan hambar, tawar. Saudaraku, karena setiap orang mementingkan dirinya sendiri. Setiap orang telah menjadi egois, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku lepas kamu di tengah-tengah dunia ini. Jadilah garam di tengah dunia ini. Supaya hidupmu memberikan rasa. Hidupmu ini akan memberikan dampak di tengah-tengah dunia ini. Orang bisa merasakan Kristus ada di tengah-tengah dunia ini. Lewat siapa? Saudara yang adalah garam dunia. Saudara perlu memberikan rasa. Kalau kita tidak memberikan rasa, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak gagal, kita ini menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, apa yang terjadi? Ada banyak orang saudaraku, mereka juga tidak mau bergaul dengan orang Kristen. Saudara, orang-orang tertentu, saudara nggak mau. Udahlah, jangan gaul sama orang-orang Kristen gitu, saudara Tapi saudaraku, kalau saudara dan saya, kita berhasil menjadi garam di tengah-tengah mereka. Kita memberi rasa, kita memberi dampak, hidup kita jadi berkat. Mereka akan berkata, oh ternyata bergaul dengan orang Kristen itu menyenangkan. Ternyata bergaul dengan orang Kristen itu kita diuntungkan. Maka dia berkata, saya mau berteman dengan orang Kristen. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang mengatakan, kamu Kristen, tapi kamu tidak berguna. Kamu Kristen, tapi kamu pelit, kamu egois. Kamu Kristen, tapi kamu tidak baik sikapmu, kelakuanmu tidak baik. Maka saudaraku, kita dikatakan seperti garam. Dikatakan, kalau garam itu kehilangan rasa, dia akan dibuang dan akan diinjak orang. Orang akan melecehkan orang Kristen. Orang akan mengatakan, oh percuma jadi Kristen. Lebih baik gak jadi Kristen. Karena kita bisa lebih baik daripada orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Yesus ingin menyatakan pribadinya. Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Melewati saudara dan saya.
Karena Yesus sendiri, dia adalah garam dan terang dunia itu. Tuhan mengatakan dia memberikan kepada kita tugas. Kita dipanggil di tengah dunia yang jahat, di tengah dunia yang sedang tawar ini, agar kita bisa menjadi garam di tengah dunia ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan juga, supaya kita menjadi terang di tengah dunia ini. Saudara, terang dibutuhkan oleh semua orang. Ya, malam hari ini kalau listrik ini padam, saudaraku, kita tidak akan bisa menikmati ibadah ini dengan baik, saudara. Di Kupang seringkali dulu, ya listrik padam bergiliran. Kalau sudah mendapatkan berita, nanti hari ini ya jam sekian sampai sekian listrik akan padam, saudaraku. Ya waktu itu saya sama Pak Budiono sudah diberitahu listrik akan padam. Maka apa yang kami lakukan, saudaraku? Ya percuma kalau kita mau di rumah mau lakukan kegiatan-kegiatan, saudaraku. Ya lalu kalau kami mau di kamar pun kesumuan. Di Kupang panas sekali, ya AC enggak nyala, saudara. Maka yang dilakukan, udah ayo pergi aja jalan-jalan di pantai timur. Di sana makan jagung di pantai sambil nonton orang-orang ada di sana. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang, saudaraku, kita tidak bisa melakukan pekerjaan, tugas-tugas kita karena gelap. Restoran, saudaraku, malam hari, wah sekalipun itu restoran itu enak, top, luar biasa masakannya. Tapi kalau namanya tidak ada listrik, padam, gelap, orang juga tidak akan masuk. Betul Bapak Ibu Saudara ya, yang mau dimakan apa, diraba-raba, ini apa ya ini? Kira-kira ini cakar apa, ini kepala apa, ini apa enggak tahu, ini tulang apa, ini daging, bingung saudara. Nah, mari kita mau bersama-sama saudaraku, kita dipanggil ini supaya kita ini menggambarkan bagaimana kehidupan Yesus yang menjadi terang dan menjadi garam yang sedang dibutuhkan. Tuhan berkata dunia ini sedang butuh kamu, dunia sedang butuh garam, dunia sedang butuh terang. Dan Tuhan berkata kamu dilepas di dunia ini supaya kamu berfungsi, kamu berdampak hidupmu menjadi berkat di tengah dunia ini. Yang ketiga, kenapa kita disebut terang, garam? Karena itulah identitas kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mengatakan begini, kamu ya orang Kristen, kamu harus jadi garam. Kamu harus jadi terang. Tuhan tidak katakan begitu. Kalau dikatakan kamu harus jadi garam, berarti belum tentu dia garam. Tapi Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Berarti itu identitas. Ya, itulah kita. Kita diciptakan Tuhan ya dengan sebuah identitas menjadi garam dan menjadi terang. Dan terang dan garam yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes ya ditulis di sana Yesus mengatakan tentang dirinya, akulah garam dunia, akulah terang dunia. Jadi saudaraku, kalau kita menjadi garam, menjadi terang, bukan usaha kita sendiri. Tetapi karena kita ini telah ditebus oleh Kristus, kita menjadi milik Kristus, kita telah diubah oleh Kristus. Karena firman Tuhan berkata, dulu saudaraku, kita ini orang yang tidak berarti dibuat Tuhan menjadi berarti. Dulu hidup kita ini gak ada rasa saudaraku, tapi dibuat memiliki rasa, yaitu rasa Kristus. Untuk kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dulu kita ini ada di dalam kegelapan karena dosa, karena kuasa dosa itu saudaraku. Tapi dipanggil Tuhan, dibawa kepada terang yang ajaib. Saudaraku, kita diampuni, diselamatkan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dijadikan, dikatakan, Yesus sendiri mengatakan kamu adalah terang dunia. Dikatakan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Jadi lewat penebusannya di atas kayu salib, lewat kasih karunia dan anugerahnya, hidup kita diubahkan Tuhan. Ya, status kita menjadi berubah, identitas kita menjadi berubah. Kalau identitas kita adalah garam dan terang, maka kita harus berperilaku, ya, kelakuan kita, karakter sifat kita berperilaku, berperan sebagai garam dan sebagai terang, supaya kita bisa memerankan Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang adalah garam dan terang itu. Saudara, kita mungkin bisa disebut orang Kristen, kita anak Bapak, gitu ya, anak Bapak surgawi. Tapi sudahkah kita berperan sebagai anak Bapak surgawi? Sudahkah kita berperan sebagai anak-anak Allah? Saudaraku, itu merupakan sebuah pertanyaan. Lalu saudaraku, dikatakan di situ, kalau garam itu menjadi tawar, dikatakan, maka garam itu akan dibuang dan diinjak orang, saudaraku. Lalu melihat saudaraku ya, latar belakang. Kenapa ya kok ada garam yang tawar, garam yang tidak asin, saudaraku. Kalau yang namanya garam tentu kita sebut karena dia asin. Biar seperti garam, kalau dia tidak asin, dia bukan garam. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau seperti garam rasanya manis, tentu orang tidak menyebut dia garam. Nah, garam ini karena rasanya dia disebut sebagai garam. Nah, Bapak Ibu, dikatakan pada zaman dulu, saudara, zaman dulu, ya, orang memakai garam ini dipakai untuk masak. Ketika dia melihat, saudaraku, oh ya di pantai itu, di laut, di pinggir laut itu, ya ada sebongkah batu, ya itu terlapis dengan putih-putih seperti garam, rasanya asin. Nah, ketika hal itu dipakai untuk masak, ini masak sayur asem sepanci, saudaraku ya, maka dimasukkanlah garam itu, dirasa cukup, maka diangkat saudaraku, bongkahan itu diangkat. Besok masak sup gitu ya, lalu dimasukkan lagi bongkahan itu yang memberikan rasa asinnya itu saudaraku. Setelah itu diangkat lagi. Lama-lama saudaraku, asinnya hilang, tinggal batunya saudaraku. Maka apa yang dilakukan orang? Garam ini sudah tidak memiliki rasa asin. Dia dibuang dan diinjak oleh orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dunia mengatakan, saudaraku, firman ini mengajar kita. Jangan sampai kita kehilangan rasa itu. Tapi mari kita ini belajar bagaimana hidup kita ini. Kita harus berperilaku sebagai identitas kita sendiri. Hidup berdampak, hidup menjadi berkat, saudaraku, bagi orang lain. Saudara, garam ini juga dipakai untuk menghentikan yang namanya pembusukan. Ya, kalau ada ikan asin, saudaraku, ya kita melihat, ya itu pasti itu sudah pakai garam. Makanya saudaraku, kalau saya dulu di Kupang, saudara ya, itu kumpul dengan Mama Lin di sana, dia berkata ini karena musim ikan murah kalau beli itu ember-emberan. Maka dia akan buat ikan itu menjadi ikan asin lalu dijemur, dikasih garam sebanyak-banyaknya lalu dijemur. Supaya nanti pada waktu ikan mahal dia makan ikan asin itu. Zaman dulu orang mau bepergian jauh bawanya ikan asin saudaraku karena dia awet. Saudaraku, garam ini dapat menghentikan pembusukan. Garam ini dapat membunuh setiap bakteri. Sehingga saudaraku, ikan itu tidak menjadi busuk. Nah, dunia ini saudaraku, dunia ini membutuhkan yang namanya garam. Dunia ini butuh yang namanya garam ini untuk memberikan sebuah rasa, menghentikan pembusukan itu. Supaya saudaraku, kita semuanya di tempat ini, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kata tawar ya disebut garam yang menjadi tawar. Nah, pada waktu ayat ini ditulis, dikatakan di situ, dipakai dalam bahasa Yunani yang artinya moraino. Moraino itu apa artinya? Ini sebutan tawar tadi ya.
Ya, dipakai dalam bahasa Yunaninya moraino, artinya menjadi bodoh. Loh, apa sangkutannya gitu ya saudara? Apa sangkutannya? Nah, ternyata demikian saudaraku. Kalau sampai kita ini jadi orang Kristen, kita mulai kehilangan rasa, kita menjadi tawar, hidup kita menjadi hambar, maka dikatakan kita telah menjadi bodoh atau dikatakan memperbodoh diri kita. Saudara. Jadi saudaraku, mari kita bersama-sama ya, kita mau belajar di sini untuk kita ini, hidup kita ini dibutuhkan oleh dunia dan itu adalah identitas kita. Kita boleh memberikan rasa di tengah-tengah dunia ini menjadi pengaruh bagi orang lain, memberkati orang lain. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, dikatakan kamu ini adalah terang dunia. Dan Tuhan menggambarkan ya seperti kota yang terletak di atas gunung. Dikatakan itu tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudaraku dikatakan kalau saudara kita semua di tempat ini kita rajin melakukan perbuatan baik. Pelita ini menyala, kita menjadi terang. Kamu seperti kota yang ada di atas gunung. Artinya begini saudaraku. Kita bisa melihat pemandangan ketika kita melihat di satu kesempatan mungkin dalam perjalanan ya. Kita melihat ada sebuah kota di atas gunung. Iya saudaraku, kita melihat pada waktu malam lampu-lampunya menyala. Wow, pemandangan itu sungguh sangat indah luar biasa saudara. Nah, Tuhan ingin hidup saudara dan saya. Kita rajin berbuat baik. Kita rajin sudah menyentuh jiwa-jiwa. Kita rajin melakukan, saudaraku, seperti apa yang Tuhan mau. Kemarin kita sudah melakukan, ya dikatakan FA membagi beras kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin. Kita memberi dengan gratis dan saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan antusias ya mencari orang-orang yang membutuhkan, mendatangi rumah-rumah mereka, mendatangi tempat-tempat mereka, membagikan beras secara gratis. Kemarin ada pasar murah, saudaraku. Ternyata saudaraku 1.000 beras itu sedikit, terlalu sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Masih kurang. Ada begitu banyak orang yang gak dapat, gak kebagian. Karena saya tanya juga, jam berapa tadi berangkat? Ini dari Jepang saudara ya. Oh jam 8 sudah berangkat. Sampai di sini naik angkot jam 8:30. Sudah ada di depan sana. Maka orang-orang yang datang jam 10 udah gak kebagian saudaraku. Karena apa? Udah habis 1.000 itu, 1.000 beras itu habis saudaraku. Dengan minyak. Saudara, kemarin hari Sabtu donor darah. Gereja tidak pernah berhenti melakukan perbuatan baik. Gereja tidak pernah berhenti untuk kita menyentuh jiwa. Memberikan rasa, menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Dan firman Tuhan berkata, kamu seperti kota yang ada di atas gunung. Gak mungkin tersembunyi, gak mungkin orang gak lihat. Sebab dunia menyaksikan, orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan Bapamu yang di surga dimuliakan. Tahu saudara bertanya begini, lah saya ini sudah ada di atas bukit, di atas gunung. Tapi orang gak lihat saya. Apa sebabnya? Ya karena pelitanya gak nyala. Lampunya gak dinyalakan. Makanya orang gak lihat, gak nampak. Nah
Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyalakan pelita. Dikatakan gak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Saudara bisa membayangkan gantang itu seperti apa? Saya minta tolong coba dikeluarkan itu gambar yang seperti gantang itu seperti apa. Nah ini saudaraku ya. Ini namanya gantang. Gantang ini adalah alat pengukur biji-bijian. Orang berjual beli, berdagang, ukurannya pakai ini. Ya, beras, biji-bijian, ya. Ini ukuran. Ini namanya gantang. Saudara bisa membayangkan kalau pelita dinyalakan di bawah gantang. Ya, lalu gantangnya dikurapkan begini saudara, pasti pelitanya padam. Untuk apa menyalakan pelita di bawah gantang? Gak ada artinya. Itu satu tindakan kebodohan. Gantang itu juga bicara tentang kekhawatiran, tentang pekerjaan. Kalau kita menaruh pelita kita, saudaraku, di bawah gantang ini, kekhawatiran, pekerjaan, hanya itu menjadi fokus kita. Maka apa yang terjadi? Pelita kita akan menjadi padam. Orang harus bekerja dengan giat. Orang harus bekerja sungguh-sungguh. Supaya jangan kita meminta-minta dan dihina orang. Tetapi jangan sampai pelita kita menjadi padam. Gara-gara kita khawatir, wah kita mau kerja keras, saya harus kerja keras, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Doa malam gak usah, ya doa pagi gak usah. Saudaraku, kita tidak menyalakan pelita. Pelitanya ditutup sama gantang, ya padam sendiri saudaraku. Dan Tuhan berkata, itu satu tindakan merupakan kebodohan. Menyalakan pelita itu dikatakan harus ditaruh di atas kaki Dian. Sehingga ia dapat menerangi semua rumah yang ada di dalam rumah itu. Saudaraku, ini yang namanya kaki Dian. Dikatakan di bait Allah, saudaraku, di situ pelita yang ada di kaki Dian ini harus terus menyala. Harus dijaga supaya terus menyala. Kenapa harus ditaruh di kaki Dian? Supaya dia dapat menerangi setiap sudut yang ada di ruangan itu. Hidup saudara dan saya dipanggil di tengah dunia yang sedang gelap ini saudaraku. Di tengah dunia yang sedang kacau ini. Supaya kita ini menyalakan pelita kita di atas kaki Dian. Supaya kita dapat menjadi terang bagi dunia ini saudaraku. Mari malam hari ini saudaraku kita mau kembali, saudara mengingat kembali. Apakah hari ini kita masih merasakan pelita kita menyala? Apakah hari ini kita masih memiliki rasa asin itu saudaraku? Kita masih menjadi garam yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Atau kita sudah menjadi tawar, ataukah pelita kita telah menjadi padam? Ada begitu banyak anak-anak muda, ya waktu masih SMA, kuliah, wah semangat melayani luar biasa. Persekutuan, KKR, wah pelayanan udah pokoknya menyala-nyala luar biasa. Pokoknya hidup untuk Kristus, hidup untuk melayani Tuhan. Tapi setelah mulai bekerja, saudaraku mulai menikah. Ada banyak kekhawatiran dalam hidup ini. Kalau enggak kerja sungguh-sungguh kapan jadi kaya? Kalau fokusnya enggak kerja, mana bisa cukup? Lihat orang lain. Orang lain sudah berhasil, sudah sukses. Beli mobil yang bagus. Saya kok masih seperti ini? Lalu kita mulai menggeser perkara-perkara yang rohani. Keintiman dengan Tuhan. Pergaulan kita dengan Roh Kudus. Pelita kita mulai padam. Kita tidak punya kekuatan lagi peduli kepada orang lain. Wes biar orang lain urusan orang lain. Urusanku kerja. Yang penting aku bisa nyekolahin anak. Yang penting aku bisa semakin kaya. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita mau
kembali, saudaraku. Tuhan berkata supaya engkau menjadi garam, supaya kamu menjadi terang di tengah aniaya dunia ini, di tengah kesulitan dunia ini, di tengah tantangan, di tengah tekanan. Jadilah garam dan biarlah pelitamu akan tetap terus menyala. Saudara, bersama mari kita kembali, saudaraku, datang kepada Tuhan supaya dikatakan di sini seperti apa yang telah dilakukan bersama, bahwa kita dilihat orang seperti kota yang ada di atas bukit. Saya percaya perbuatan baik yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Tapi setiap perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku, ini boleh berdampak menjadi berkat. Dan Tuhan menjadi senang, saudaraku. Karena apa? Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini ada sebuah pujian bagi jemaat yang ada di Makedonia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di sini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat yang di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara dikasih Tuhan, jemaat dikatakan di Makedonia ini, mereka sedang menghadapi berbagai macam cobaan, penganiayaan. Saudaraku, mereka sendiri sedang menghadapi satu situasi yang sangat sulit, bahkan dikatakan mereka miskin. Tetapi hati mereka meluap-luap dengan ucapan syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Atas kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu mereka rajin berbuat baik. Mereka rajin melakukan pelayanan kasih. Bahkan dikatakan mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Mereka kaya di dalam kemurahan. Maka saudaraku, mereka ini, jemaat di Makedonia ini dipuji. Mereka menjadi berkat, hidupnya menjadi saksi di tengah dunia ini. Bahwa mereka lah inilah pengikut Kristus. Inilah yang disebut garam dan terang dunia ini. Apa alasan jemaat di Makedonia bisa melakukan seperti ini? Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berkata demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, karena jemaat ini tahu, dia telah mengecap kasih karunia. Dia yang miskin menjadi kaya. Karena apa? Kristus, Yesus, dia yang kaya rela jadi miskin. Saudaraku, mereka telah mendapatkan kemurahan dalam pengampunan. Mereka telah mendapatkan kemurahan, kebaikan, anugerah, kasih karunia daripada Allah. Oleh sebab itu dia berkata, aku pun berkasih karunia kepada orang lain. Aku pun beranugerah kepada orang lain. Atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Tidak bisa dibanding, tidak bisa dibeli, tidak bisa itu diukur dengan apapun juga. Selain daripada mereka melakukan pelayanan kasih. Mereka hidup berdampak menjadi berkat. Dan boleh orang melihat ada Kristus di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, berapa waktu yang lalu saudara ya, itu yang melayani anak-anak disebut Mbak, panggilannya Mbak Har gitu ya. Di Jalan Pemuda, di keluarga Lukas ini. Sakit saudara ya, dibawa ke PKU. Nah pada waktu itu saudaraku, saya menengok di sana dengan Tanti. Ya Tanti sering menunggui mbaknya ini bergantian, Tanti dengan pembantunya gantian jaga gitu. Saya datang ke sana, lalu saya lihat
dia tuh lemes badannya karena apa? Kalau makan mual. Nah, saya berpikir saya mau ke Indomaret sebelah PKU itu. Ya, saya mau membelikan makanan-makanan supaya dia ini punya gairah semangat makan. Belikan susu, belikan roti, berikan camilan-camilan yang kira-kira dia suka gitu. Saya berpikir begitu. Nah, sebelahnya dia, karena satu kamar ini 2 orang, itu juga ada ibu-ibu. Bapaknya yang nunggu pakai topi bundar gini ya, di atasnya topi kecil. Lalu saya tanya, Bu, saya mau ke Indomaret, Ibu mau perlu apa? Saya belikan. Dia berkata, ya terserah aja. Lalu saya pergi ke Indomaret, saya belanjakan, saudaraku. Saya belanjakan sama baik dan ibu ini, saudaraku. Ya, satu kresek, satu kresek. Lalu saya kembali ke kamar itu, saya kasih, ini ya Bu, dimakan. Lalu satu mbahnya. Nah ketika saya memberikan itu, maka bapaknya ini, dia tanya begini, Bu, Ibu Kristen ya? Ibu Kristen ya? Saya bilang, iya Pak, saya Kristen. Mantap saya ngomong, saya Kristen. Lalu dia berkata begini, Bu, saya dulu itu ya Kristen loh Bu. Nah kenapa Bapak sekarang gak Kristen? Saya bilang, ya itu kan karena lingkungan, karena pekerjaan. Dulu saya dicepu di gereja ini, dia sebutkan namanya saudaraku. Tapi saya berkata, Pak, tapi tidak ada Pak yang seperti Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen ini. Dia jalan kebenaran dan hidup. Gak ada bisa selamat selain daripada kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak masih percayakan sama Tuhan Yesus? Saya bilang, ya masih percayalah Bu. Ya Pak, udah Bapak mau doa cara apa? Yang penting panggil Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus saja jaminan kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Saya ngomong banyak, mulai ngomong-ngomong dengan dia. Lalu saya akhirnya tanya, mau didoakan Pak? Oh mau Bu, Ibu mau didoakan? Mau Bu. Nah, kami berdoa saudaraku. Saya cuma berpikir, ya cuma sesuatu perhatian, perbuatan baik, perkara yang kecil. Tapi bisa menarik orang kembali datang kepada Tuhan. Ada seorang misionari saudaraku datang ke tempat pedalaman pelosok. Lalu dia buat KKR 3 hari di tempat itu saudara. Wah dengan penuh semangat menyala-nyala doa puasa. Supaya aja ada jiwa-jiwa diselamatkan buat KKR saudaraku. Selesai itu saudaraku dia naik bis ya perjalanan itu dia naiknya bis kendaraannya. Tuh dia sudah naik, tanya sama kondekturnya, bayar berapa Pak? 35.000. Dia kasih uang 50.000, lalu dikasih kembali 20.000. Lalu dia pikir, ini masih sisa 5.000. Harusnya kembalinya 15, saya kasih 20. Lalu dia datang kembali kepada bapak itu. Pak, tadi berapa ongkosnya? 35. Saya kasih uang 50, Bapak kasih kembali saya 20. Ini masih lebih 5.000. Lalu orang itu dengan tersenyum. Dia berkata, terima kasih Pak Pendeta. Karena dikembalikan 5.000. Loh, kok tahu dia pendeta? Ya Pak Pendeta, saya 3 hari saya datang di KKR Pak Pendeta. Saya memang kasih uang lebih 5.000. Saya kepengen tahu bagaimana reaksi Pak Pendeta dengan uang 5.000 itu. Saudara bisa bayangkan gara-gara uang 5.000. Kalau dia, gak apa-apa 5.000. Saudaraku, maka khotbah selama 3 hari gak ada arti, gak ada gunanya. Dilepeh saudaraku. Pendeta sama aja, cuman pinter ngomong. Tapi dia dan saya sama aja. Saya pergi makan, saudaraku, tempatnya rame. Lalu perutnya lapar, udah order, gak datang-datang makanannya. Yang baru datang dikasih,
baru datang dikasih. Loh, lah saya kok udah dari tadi nggak dikasih-kasih. Rodok mangkel saudara ya. Kok nggak diperhatikan, kok diabaikan gitu saudaraku. Saya pikir saya pendeta saudara ya. Oh jangan-jangan dia jemaat baru datang di gereja ini. Coba kalau saya marah-marah. Dia berkata, gitu kok pendeta. Khotbah, cuman bisa khotbah aja. Tapi gak bisa ngelakoni, percuma. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi saksi di tengah dunia ini. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi garam dan menjadi terang. Bagaimana respon kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Bisakah kita tetap berbuat baik? Bisakah kita tetap melakukan perbuatan kasih kepada orang lain? Bisakah kita jujur karakter kita dipercaya oleh orang? Oh ya dia benar. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata begini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kamu pasti akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Tuhan Yesus oleh kasih karunia-Nya dan dengan Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita, Dia akan terus menjaga supaya pelita kita tetap menyala. Supaya kita tetap rajin berbuat baik. Kita tidak menjadi lemah. Sebab pada waktunya kita pasti akan menuai. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kesanggupan dan bahkan menyempurnakan setiap perbuatan baikmu. Supaya dikatakan kamu semakin rajin, kamu semakin mahir untuk berbuat baik. Saudara, saya percaya Tuhan rindu kita umat Tuhan, gereja Betani Blora. Kita bisa jadi terang, menjadi garam. Saudara, saudara dan saudara. Saudara seperti kota yang ada di atas bukit. Yang pelitanya menyala dan tidak menjadi padam. Dan dunia bisa melihat indahnya luar biasa. Lewat perbuatan baikmu, dunia melihat saudara dan saya tampil beda di tengah dunia ini. Sehingga nama Bapa itu dipermuliakan. Ayat yang terakhir, 2 ayat. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan kita ini cermin, kita ini pantulan daripada Yesus Kristus yang adalah terang dan garam. Kita memantulkan, kita mencerminkan akan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi satu hari kelak nanti, saudaraku, dikatakan di sini 1 Yohanes 3 ayat 2. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dikatakan saudaraku, kita nanti akan, sekarang ini kita cuman sebagai pantulan, ya, kita masih melihat dengan dikata muka yang berselubung, tapi satu hari nanti kita akan bertatap muka dengan Dia. Tuhan sekarang mau saudara dan saya di tengah dunia ini cerminan, pantulan. Kita hidup, saudaraku, berperan sebagai Kristus hidup. Menjadi garam, karena itu identitas kita. Tapi satu hari kelak nanti, saudaraku, kita telah rajin berbuat baik. Kita telah setia melakukan peran kita di tengah dunia ini. Yaitu menjadi garam dan terang, menyaksikan Kristus di tengah dunia ini. Satu hari nanti, saudaraku, kita akan berhadapan muka dengan muka. Saudaraku, kita akan menghadap Dia. Kita akan bersuka cita dengan Dia selama-lamanya.
kita akan ada di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Hari ini saudaraku, jangan sampai ada garam yang menjadi tawar karena saudara adalah garam. Supaya jangan dilecehkan, kita jangan sampai dibuang dan diinjak. Hidup kita menjadi tidak ada arti dan tidak berguna. Tapi biarlah rasa Kristus itu kita bawa ke tengah dunia ini. Orang melihat Kristus lewat saudara dan saya. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan, di tengah yang namanya tantangan ujian, jangan biarkan pelitamu menjadi padam. Tapi tetaplah menyala, tetaplah menyala. Itu harus kita usahakan karena itu merupakan proses sampai nanti kita berhadapan muka dengan Dia. Kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Adakah kita menjadi terang dan garam di keluarga kita sendiri? Adakah kita menjadi terang dan garam itu di rumah kita? Saudaraku, mungkin pembantu karyawan kita bisa ngelihat. Atau mungkin sebaliknya, garam yang menjadi tawar, saudaraku. Atau mungkin sebaliknya, saudaraku, dunia telah merasuk di hidup kita ini. Bangun tidur sudah bertengkar suami istri, ribut terus. Masalah kecil jadi besar, ribut terus. Sebagai orang tua, saudaraku, kita tidak mendidik anak dengan kasih sayang. Ya mungkin kata-kata kita kasar, kata-kata kita melukai, menyakiti. Sikap kita, saudaraku, kita tidak menjadi berkat dilihat orang lain. Kita menjadi orang yang pelit melilit, kita jadi orang yang gak mau rugi, maunya selalu untung dan untung. Saudaraku, yang namanya kita menjadi berkat, menjadi garam itu memberi, menjadi terang itu memberi dengan kasih, dengan cinta. Saya percaya biarlah hari ini kita bersama-sama, ya kita tidak akan kehilangan rasa itu. Ya, kita tidak sampai kehilangan identitas yaitu gambar Kristus. Dan biarlah kita berfungsi sebagaimana yang Kristus mau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian ini yang berkata, "Aku mau sepertimu Yesus." Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita semuanya. Biarlah hidup kita kembali, kita datang sama Tuhan. Kita perlu diperbarui kembali. Kita perlu supaya roh kita menyala kembali, ya, agar hidup kita ini boleh memuliakan Tuhan.